Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita selalu mendapat rahmat Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, mendapat kesehatan. Jika di antara kita ada yang sakit, semoga segera disembuhkan. Amin amin rabbal alamin. Yang kita hormati bersama, beliau narasumber kita, Asep Herugani, seorang psikolog, psikoterapis ya, seorang trainer ya, yang reputable di Indonesia. Yang saya hormati pula rekan-rekan peserta webinar malam ini. Izinkan saya share sedikit untuk pengantar. Baik, rekan-rekan, ini adalah batch ketiga untuk webinar professional development. Bersama kita yang selalu hadir untuk sharing ilmunya, tekniknya, begitu ya, pengalaman beliau pada kita. Malam ini Sabtu 7 Januari 2023, selama 2 jam kita akan mendengarkan bagaimana ragam teknik peningkatan keterampilan bagi konselor, terapis, dan psikolog. Saya membersamai teman-teman sebagai moderator. Saya dosen psikologi di UIN Sunan Ampel, Surabaya, dan juga di Sekolah Hotel, Surabaya. Saya menulis buku, baik buku solo dan juga antologi ya, buku nulis bersama. Saya psikoterapis dan juga belajar banyak teknik dari Kang Asep. Saya murid beliau. Saya juga menekuni self, spiritual emotional freedom teknik, dan ragam teknik yang lain. Saya juga ketua Yayasan Kreativitas Membangun Indonesia sebagai inisiator kegiatan ini. Beliau narasumber kita, Dr. Andes Asep Herugani, psikolog, lulusan S1 dari Universitas Indonesia. Awalnya beliau aktif di bidang HR ya, sebagai Human Capital Coach, Human Capital Director, kemudian menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan juga di Malaysia. Sampai sekarang beliau tetap menjadi psikolog, konselor, dan psikoterapis, juga anggota psikolog klinis di Indonesia. Ini aktivitas beliau dalam organisasi, menjadi pendiri dan sekjen pertama Asosiasi Psikologi Islam, Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat Asosiasi Psikologi Islam, hingga saat ini anggota HIMSI, anggota IPK Indonesia, Wakil Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Barat, Wakil Ketua Pusat Kajian Tasawuf ASEAN di Pondok Pesantren Suralaya. Beliau juga aktif di Departemen Penelitian dan Pengembangan Lembaga Dakwah Pondok Pesantren Suralaya. Nah, reputasi beliau ya sebagai psikoterapis, juga trainer di Indonesia, mengenalkan family therapy model Virginia Satir. Saya ikut pertama kali model Virginia Satir family therapy di Surabaya saat itu dengan IPK Jatim. Kemudian forgiveness therapy yang sangat masif ya yang beliau berikan setiap bulan puasa, setiap bulan Ramadan. Kemudian premarital success training, begitu ya. Ini persiapan pernikahan, terapi fokus emosi, healing inner child within trauma healing, relational cooperative hipnoterapi, dan sebagainya. Baik. Itu pengantar dari saya untuk memberikan gambaran tujuan juga latar belakang dari kegiatan ini, juga background dari narsum. Selamat malam, Kang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat tahun baru. Jadi ini persis hari ke-7 ya, setelah kita memasuki tahun 2023. Nah, semoga sahabat-sahabat sekalian semakin sehat, semakin sejahtera, semakin berkah kehidupannya, dan semakin dimudahkan ya, apapun urusan yang sedang dihadapi. Amin, amin. Jadi kita langsung aja. Jadi teman-teman, hari ini kita dengan YKMS ini akan, mungkin yang pertama mungkin akan menjelaskan dulu ya bahwa tanggal 21-22 besok, jadi itu hari insya Allah hari Sabtu dan Ahad ya. Jadi dari sekarang berarti tinggal 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi kita akan menyelenggarakan insya Allah adalah kegiatan hipnoterapi model Milton Erickson. Nah,
Pertanyaannya kenapa ya KMS ini memilih hipnoterapi model Milton Erickson? Karena di Indonesia ini banyak juga diajarkan oleh sahabat-sahabat kita adalah hipnoterapi yang model lain. Nah, karena umumnya teman-teman kita ini psikolog ya, dan tentunya saja juga di dalam ragam pendekatan hipnoterapi itu sendiri ada pendekatan-pendekatan yang memang menyentuh fisik, gitu ya, menyentuh fisik, bersalaman, memegang orang, memegang tangan orang, menarik tangan orang, gitu. Nah, tentunya saja di dalam pendekatan-pendekatan itu mungkin di dalam tema-tema bagi sejumlah psikolog ya yang cenderung barangkali adalah hampir jarang menggunakan sentuhan-sentuhan fisik ya, kecuali adalah kemampuan memilih kalimat, memilih kata, melakukan pengamatan gitu ya. Itu menjadi seakan-akan merasakan ada pengalaman-pengalaman yang mengganggu. Nah, karena itu kita pilih yaitu satu metode melakukan kegiatan hipnoterapi yang boleh dikatakan adalah tidak menggunakan pendekatan-pendekatan direktif dan otoritarian seperti itu. Maka kita pilihkan salah satu metodenya yaitu dari Milton Erickson. Nah, tentunya saja siapa Milton Erickson? Nah, Milton Erickson ini adalah orang yang dikenal sebagai the father of modern hypnotherapy. Jadi bapak hipnoterapi modern. Dan dia ini adalah kuliahnya ganda, yaitu pertama tentunya saja dari di kedokteran, ya. Jadi beliau adalah pada dasarnya seorang psikiater, tetapi beliau juga adalah kuliah di psikologi juga, gitu ya. Dan beliau ini adalah dikenal sebagai orang yang paling banyak dimodel, ya, paling banyak ditiru dan menjadi mentor dari beberapa para psikoterapis. Jadi mungkin kalau teman-teman yang pernah belajar Neuro-Linguistic Programming atau NLP, nah NLP itu adalah hasil antara lain memodel seorang tokoh yang namanya Milton Erickson. Sehingga kalau Anda mempelajari NLP, Anda akan mengenal yang namanya Milton Model. Nah, Milton Model itu adalah model pola-pola kalimat, pola-pola bahasa yang digunakan dalam melaksanakan tata praktek hipnoterapinya. Nah, perlu diketahui Milton ini sendiri adalah orang yang unik ya. Dia terlahir adalah sebagai buta warna. Nah, orang yang buta warna itu tentunya saja mengalami kesulitan untuk membedakan antara warna merah dan biru. Nah, sehingga ada kecenderungan orang-orang yang buta warna itu senang dengan warna ungu. Nah, jadi agak curiga juga nih. Kenapa bendera-bendera HIMSI, bendera psikologi gitu ya, bendera IPK menggunakan warna ungu, begitu cerita lain ya. Tapi kalau saya datang ke Milton Erickson itu, dia banyak tuh nuansa-nuansa ungu itu. Dan saya tanya nih, ya beliau sudah meninggal ya, dan saya tanya nih kepada orang yang masih merawat rumahnya dan dulu sempat menjadi asistennya Milton Erickson. Ya usianya waktu itu pun sudah sekitar 80-an. Ya dia mengatakan bahwa memang Milton adalah orang yang buta warna. Dan Milton itu juga punya pada waktu kanak-kanak polio sehingga dia juga mengalami kesulitan. Dan di sisi lain juga dia juga mengalami yang namanya adalah kesulitan bicara. Ya jadi artinya adalah untuk belajar bicara aja dia perlu belajar gitu ya. Belajar dengan susah payah. Nah, jadi bayangkan orang dengan ragam kesulitan ini adalah dia mampu melewati ragam kesulitannya, bahkan salah satu kegiatannya ketika dia mengalami kesulitan bicara itu adalah dia mempelajari kamus ya bahasa Inggris gitu, dan dia mempelajari itu sehingga bahwa satu kata itu berkaitan dengan kata-kata lain, sehingga wajar kalau Milton adalah mempunyai kehebatan, kekuatan dalam bicara. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Milton itu sendiri memang mengalami kesulitan bergerak, ya, sehingga ya memang lebih banyak dia juga menggunakan kursi roda, dan juga kalau saya lihat di rumah Milton Erickson itu sendiri, dia tidur itu di sebuah, jadi ada kamar tidur dan dekat kamar tidurnya itu sendiri ada tali kapal ya. Jadi kalau misalnya Anda kegalangan kapal atau Anda pernah naik feri gitu ya, ada tali kapal yang besar itu yang untuk menalikan kapal di dermaga itu. Jadi ada tali kapal dari kamar, dari katakanlah tempat tidurnya
ke dinding. Nah, saya tanya nih, tali kapal ini digunakan untuk apa? Nah, rupanya tali kapal itu digunakan untuk supaya dia bisa bangun dari tempat tidurnya tanpa menyusahkan orang lain. Nah, Milton ini, jadi di zaman Milton, di area-area 60-an, 70-an itu sendiri memang hipnosis itu dikenal di Amerika, tetapi dengan lebih banyak dikenal sebagai banyak mitos dan dikait-kaitkan dengan fenomena-fenomena mistis gitu ya. Dan Milton Erickson adalah salah satu orang yang membuktikan bahwa hipnosis itu nggak ada kaitannya dengan mistis. Hipnosis itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Hipnosis itu juga adalah sesuatu yang sifatnya ilmiah dan banyak penelitian-penelitian yang kemudian dilakukan oleh sejumlah akademisi, khususnya di 2 universitas di Amerika, yaitu Stanford University dan Harvard University, sehingga kita melihat ada 3 pendekatan hipnosis ya. Jadi ada pendekatan authoritarian, yang kedua ada pendekatan standardized, dan yang ketiga adalah pendekatan kooperatif yang diperkenalkan oleh Milton Erickson ini. Nah, jadi kita akan hadir ya, jadi pada waktu Sabtu nanti itu kita akan menyajikan, mempelajari hipnoterapi memodel Milton Erickson. Otomatis di situ ada perbedaan yang mendasar saya rasa ya, adalah ketika kita menggunakan pendekatan Milton, yaitu adalah dalam relasi antara terapis dengan klien. Nah, di dalam pendekatan-pendekatan yang sifatnya, jadi kalau Anda mungkin pernah melihat di televisi, orang-orang yang misalnya di televisi untuk tentunya saja tujuannya dalam hiburan. Misalnya saja ada tokoh Romi Rafael, ada tokoh yang namanya Uya Kuya. Dulu juga ada sempat juga tuh saya lihat juga adalah Ki Joko Bodo, almarhum ya sekarang. Itu mereka memang menggunakan pendekatan yang sifatnya otoritarian. Di dalam otoritarian itu sendiri berarti seorang terapis itu seakan-akan dia adalah seorang master, seorang yang mempunyai power dan harus kuat powernya ya. Nah, sehingga bahasa-bahasanya pun juga adalah bahasa-bahasa yang sifatnya direct. Nah, tentunya saja pendekatan-pendekatan ini bisa jadi cocok untuk beberapa jenis klien. Tetapi barangkali tidak cocok untuk klien-klien tertentu yang sifatnya barangkali ngerasa punya power, punya otoritas, ya. Enggak juga mempunyai kesiapan untuk digunakan teknik-teknik yang sifatnya adalah menunjukkan bahwa seseorang itu mempunyai kuasa yang lebih dibandingkan klien. Nah, karena itu Milton Erickson memperkenalkan pendekatan yang sifatnya kooperatif. Jadi pada dasarnya hubungan terapis dengan klien itu adalah hubungan kooperatif. Artinya adalah bahwa terapis yang perlu mengikuti irama klien. Jadi otomatis dengan demikian terapis perlu mengenali gaya keunikan klien, keunikan dalam hal apa saja misalnya ya. Keunikan yang pertama adalah dalam gaya-gaya pribadi dia, yang kedua adalah dalam gaya sosial dia, yang ketiga adalah dalam bagaimana klien itu memanfaatkan pengindraannya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana klien kemudian menggambarkan cara dia mempersepsi itu, mana sih dari penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan yang merupakan barangkali lebih dominannya dia menggunakan modalitas penginderaan yang mana. Nah, kemudian juga otomatis juga terapis juga perlu mengenali juga yang namanya yang membuat klien bergerak atau termotivasi itu apa. Nah, termasuk juga adalah terapis perlu mengenal juga gitu ya, dari mulai keunikan-keunikan khusus dari klien, dari bagaimana klien bersuara, klien berkata, klien menggunakan nada, pemilihan kata, panjang pendeknya kata, kemudian panjang pendeknya kalimat gitu ya. Nah, sehingga dari situ terapis juga adalah perlu mengenali gitu ya, juga adalah seluruh resources yang dimiliki oleh klien. Nah, sehingga dari pengenalan-pengenalan itu, seorang terapis ini adalah memanfaatkan keunikan klien itu untuk membimbing klien. Sehingga dengan kata lain adalah tidak ada alasan
klien untuk menolak atau klien untuk reject. Nah, ini yang barangkali berbeda pendekatan dengan pendekatan hipnoterapi otoritarian yang di Indonesia itu paling banyak yang diajarkan yang memang otoritarian itu. Nah, alasan saya sih simpel ya, saya juga mempelajari ya, otoritarian mempelajari. Cuman memang kalau misalnya bagi Anda psikolog, bagi Anda seorang psikoterapis, bagi Anda orang konselor, mungkin dengan menggunakan pendekatan hipnoterapi Milton Erickson ini itu jauh relatif lebih smooth. Karena seringkali di dalam pendekatan otoritarian itu kayaknya prosedurnya memang baku ya, terstruktur betul misalnya. Pertama orang harus melakukan A, lalu B, lalu C, lalu D, lalu E, lalu F. Tetapi di dalam pendekatan Ericksonian berbeda. Bahwa inti dari terapinya hipnoterapi itu sendiri sama dengan hipnosis plus terapi gitu ya. Hipnosis adalah sebuah keadaan di mana orang mengalami single fokus. Nah, sebenarnya keadaan hipnosis itu keadaan alamiah. Nah, karena itu pemahaman keadaan-keadaan alamiah hipnosis itu di dalam Ericksonian hipnoterapi adalah hal yang pengetahuan paling dasar yang perlu dimiliki oleh seluruh peserta. Jadi ada ragam, mungkin lebih dari 10 keadaan-keadaan hipnosis alamiah itu. Nah, jadi setiap hari sebenarnya kita mengalami itu keadaan-keadaan hipnosis alamiah. Nah, problemnya barangkali karena kita tidak menyadari bahwa itu keadaan hipnosis alamiah, kita kemudian tidak memanfaatkan itu dalam rangka, katakan saja, memprogram tentang diri kita. Nah, jadi hipnoterapi tadi dikatakan hipnosis plus terapi. Terapinya apa? Nah, terapinya di dalam hipnosis itu bentuknya adalah sugesti. Sugesti itu apa? Sugesti itu adalah bisa berupa kata, bisa berupa kalimat, bisa berupa frase, bisa berupa cerita, bisa berupa teka-teki, bisa berupa dongeng, bisa berupa lagu, ya bisa berupa bahkan katakan saja pantomim yang ya diterima begitu saja oleh klien tanpa dikritisi. Nah, jadi ada syaratnya. Jadi nggak semua kata-kata Anda bisa menjadi sugesti, ya hanya kata-kata yang tidak dikritisi oleh klien. Nah, otomatis supaya tidak dikritisi gimana? Otomatis sebisa mungkin sesuai dengan dunia klien, resources klien. Nah, karena itu berarti kita akan mempelajari di dalam Ericksonian hipnoterapi itu dari beberapa kompetensi dasar ya. Jadi pertama ada pengetahuan tentang fenomena hipnosis alamiah. Yang kedua adalah bagaimana keterampilan melakukan pengamatan. Karena pengamatan itu menurut Milton Erickson adalah terpenting. Pengamatan terhadap apa? Pengamatan terhadap apa yang terjadi pada diri klien ketika Anda berbicara. Gerak-geriknya, ya jadi gerak-gerik tubuh. Kemudian tanda-tanda tubuh, ya gerakan-gerakan tubuh yang sangat kecil. Jadi ada micro expression seperti yang perlu kita pelajari. Nah, kenapa nih? Kenapa yang namanya tanda-tanda tubuh? Karena kalau Milton Erickson, tanda-tanda tubuh dari seseorang itu yang paling gampang divalidasi. Nah, misalnya saja di dalam pendekatan otoritarian sering ada sugesti itu. Dan dalam hitungan 3 nanti Anda akan masuk misalnya 10 kali lebih dalam. Nah, kalimat seperti itu sulit kita memvalidasinya. Bagaimana? Tapi kalau Milton mungkin akan lebih menggunakan badan Anda menunduk dan kemudian semakin menunduk dan semakin menunduk. Misalnya begitu. Dan kita lihat gitu. Dan itu kan bisa kita lihat gitu. Apakah seberapa efek kalimat kita itu diikuti oleh klien bisa teramati langsung pada saat itu. Nah, sehingga itu kita pelajari dan dipelajari juga berarti nanti cara menanggapi kalau kita melihat hasil amatan klien, cara menanggapinya seperti apa. Nah, sehingga kita bisa menggiring klien ya dari keadaan yang tadinya normal menjadi masuk ke dalam keadaan hipnosis ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Mempelajari bagaimana kita memberikan sugesti. Nah, jadi gimana sih cara memberikan sugesti atau bagaimana sih merancang sebuah sugesti berangkat dari tema-tema yang dibawa oleh klien.
Nah, di dalam authoritarian itu seringkali disediakan buku tuh, ada buku-buku sugesti. Tapi karena kata Milton, itu tidak begitu perlu. Yang diperlukan itu adalah sugesti yang sesuai dengan keunikan klien. Nah, karena itu di dalam workshop 2 hari itu kita akan mempelajari itu ya bagaimana itu menyusun sugesti yang unik sesuai dengan keunikan klien itu. Dan insya Allah di dalam workshop 2 hari ya, jadi Sabtu malam Minggu, nanti jadi hari Sabtu berarti sampai sebelum maghrib, nanti pada maghrib kemudian kita lanjutkan, kemudian besok paginya, kemudian siangnya itu ada latihan dengan kita melakukan pemanggilan pengundangan terhadap calon-calon klien melalui media, ya, melalui media sosial. Itu sudah biasa kami lakukan lah. Jadi saya misalnya saja di Jakarta, di Bandung, bekerja sama dengan IPK Jatim, bekerja sama dengan IPK Jabar, bekerja sama dengan IPK Jakarta, ya, dan bekerja sama juga dengan misalnya saja Paradigma Consulting. Nah, itu sudah biasa kita melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan yang kita mengundang klien secara langsung. Jadi Anda akan latihan, pertama latihan dengan peserta, tetapi terpenting adalah latihan bersama dengan klien. Tentunya saja latihan dengan klien juga kita bimbing juga ya. Jadi tahap demi tahapnya akan kita bimbing. Ya, di tahapan awal barangkali Anda akan dalam pengawasan betul dari kami. Di tahap kedua barangkali sudah ada tahapan di mana setengah kita awasi, setengah kita lepas. Klien ketiga barangkali sudah Anda lakukan sendiri, gitu kira-kira seperti itu. Nah, itu insya Allah kita akan lakukan di tanggal 21 dan 22 Januari 2023 ini. Nah, jadi bagi para sahabat yang tertarik, ya silakan segera daftar. Jadi karena barangkali kegiatan di Surabaya ini di tahun 2023 itu kita agendakan sampai detik ini ya, kita agendakan dengan YKMS itu ya di tanggal 21 dan 22 Januari 2023. Demikian. Ya, menarik ya teman-teman. Ternyata ada bedanya nih ya antara Ericksonian hipnoterapi dengan hipnoterapi yang umum begitu ya, kita sebutnya yang populer begitu. Dan perbedaannya sudah dijelaskan oleh Kang Asep, karena ini khas pada ilmu psikoterapi atau berbasis client centered terapi ya. Jadi yang namanya terapis gitu ya harus mengikuti dunia batin, dunia pikiran, bahkan sampai gerakan si klien itu harus dipahami atau diikuti gitu Kang ya? Ya tepatnya dimanfaatkan lah gitu ya. Oh, dimanfaatkan. Baik, baik. Baik, pada sesi pertama ini silakan teman-teman mengajukan pertanyaan biar semakin keponya terjawab begitu. Ini yang aktif buka open cam adalah Mbak Rahmi. Silakan Mbak Rahmi, ada ide apa, ada komentar apa, silakan. Tadi barusan saya join grup ya Mbak ya. Join grup Ericksonian Cooperative Hypnotherapy itu tadi, terus barusan saya buka di tanggal 21 dan 22. Sebenarnya pas banget saya posisi lagi di Surabaya ketika itu. Pengen gabung. Ada komentar apa? Mbak Rahmi? Komentar dulu dong. Cuma ternyata saya ada kegiatan barengan tanggal 21-22 itu ke Jakarta sekalian. Oke, baik. Nah, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kang Asep tadi ya, terkait dengan penanganan klien ya yang berbasis hipnoterapi. Sejauh ini memang di dalam praktek saya sendiri, saya tidak tahu ya apa itu masuk di dalam kategori hipnoterapi ya. Memang saya pribadi belum pernah menerapkan secara khusus begitu aliran dari hipnoterapi tertentu begitu. Tetapi saya pengen belajar dan sangat tertarik mengenai hipnoterapi ini begitu. Fungsinya adalah agar bisa membantu klien recovery dari persoalan mentalnya, kan begitu tujuan saya begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, beberapa waktu terakhir ini saya sedang menangani kasus homoseksual, Kang Asep. Iya. Nah, maksud saya, apakah seefektif apa kalau pendekatan hipnoterapi ini digunakan di konteks
homoseksual gitu? Ya, saya nggak tahu tujuan orang homoseksual datang kepada Anda apa. Apa dulu tujuan dari orang yang homoseksual, orang yang kebetulan orientasinya homoseksual itu datang kepada Anda, tujuannya apa? Untuk mengembalikan kecenderungannya itu, kan ini perempuan, dia pengen berhenti gitu dari perilaku homoseksualnya itu gitu. Ya, artinya semua perilaku yang sifatnya kan gini ya, berarti kan orang yang bersangkutan ya otomatis lah kalau hipnoterapi itu kan adalah salah satu metode dari metode terapi yang bisa kita pilih gitu kan. Bisa kita pilih gitu ya. Nah, tentunya saja kenapa kita memilih hipnoterapi kalau misalnya ternyata ada tema-tema yang relatif lebih sifatnya unconscious ya. Apa unconscious? Orang yang bersangkutan merasa dia udah habis-habisan itu untuk melakukan perubahan. Ya, menurut pemikiran dia, tetapi nggak efektif-efektif juga, seakan-akan tersabot terus gitu oleh bagian-bagian internal di dalam dirinya. Nah, jadi otomatis kalau misalnya temanya seperti itu, ya bisa. Tapi kembali tadi, jadi saya banyak ya, karena saya dulu tinggal di Jakarta, banyak klien-klien saya yang orientasinya homoseksual. Tetapi datang ke terapis, datang ke saya bukan dalam rangka mengubah orientasi seksualnya. Dia punya masalah-masalah psikologis yang lain. Nah, jadi mungkin ini ya begini, kira-kira ya, menjadi berbahaya barangkali. Jadi ada di kalangan psikologi itu ada dua sikap nih terhadap homoseksualitas itu. Ada sikap yang pertama adalah ya Anda sebagai psikolog, kebetulan Anda adalah heteroseksual, Anda nggak berarti udah ada bias tuh. Wah, ini orang bermasalah nih gitu ya. Berarti saya harus kembalikan. Kalau itu datangnya atas keinginan kita sendiri, kita udah dianggap sebagai melanggar kode etik tuh. Nah, jadi karena sebenarnya orang itu kebetulan homoseksual gitu, kebetulan aja. Tapi dia misalnya ngeluh kepada Anda, dia punya pengalaman traumatik gitu ya. Nah, temanya ya bukan ke homoseksualnya tuh. Temanya ya tema kekeluhan traumanya. Karena hampir jarang itu saya menemukan orang-orang yang kemudian mau kayak gitu tuh, jadi jarang yang orang-orang yang mengalami orientasi seksualnya homoseksual ya gitu ya, yang datang misalnya saya pengen ubah, jarang tuh. Ya, kebanyakan memang mereka punya masalah-masalah psikologis itu dulu. Nah, setelah masalah psikologinya kita urai, antara lain orientasi homoseksual itu sendiri memberikan sumbangsih yang barangkali besarnya bisa variatif di klien terhadap tema-tema yang dia temui. Nah, jadi ya ujung-ujungnya baru tuh ke situ. Ujung-ujungnya setelah dia ada kesadaran seperti itu, dia menyadari bahwa mau tidak mau berarti tema orientasi seksualitasnya itu perlu dia sesuaikan lah, kira-kira begitu. Nah, jadi ada dua aliran soalnya di kalangan psikolog itu. Ada aliran yang nggak boleh ngotak-ngatik, ada aliran yang tadi ini harus diluruskan nih. Kalau saya sih kembali kepada tujuan klien saja. Apa persisnya tujuan klien datang kepada kita. Jadi, ya apakah dia orang yang mempunyai masalah psikologis yang kebetulan homoseksual, atau masalahnya itu homoseksualitas itu sendiri. Kira-kira begitu. Tetapi apakah hipnoterapi bisa digunakan untuk tema-tema ini? Ya bisa. Ya, jadi banyak klien yang bisa kita bantu dengan tema-tema itu. Nah, tentunya saja apakah hanya ya mau tidak mau ya karena perilaku orang yang namanya homoseksual itu sendiri terjadinya juga karena pembiasaan, maka mau tidak mau berarti perlu memberikan ragam sugesti juga, termasuk juga bagaimana dia melakukan penyesuaian terhadap lingkungan lama dan bagaimana dia membangun terhadap lingkungan baru. Ya, karena tadi pastinya juga daya dukung dan daya tolak dari komunitasnya itu juga perlu kita pertimbangkan pada waktu kita memberikan atau pada waktu kita merancang sugesti. Demikian Bu Rami. Terima kasih banyak atas penjelasannya Kak Asep. Itu sendiri nanti akan saya otomatiskan koreksi kembali ya terkait dengan pendekatan saya kepada klien. Baik, kepada Mbak Balgis ya. Saya kembalikan. Siap. Sudah terjawab nih, Mbak. Jawab banget, Mbak. Baik.
satu penanya lagi, setelah itu kita lanjut ke teknik yang lain ya, karena ini banyak ragam tekniknya. Silakan satu lagi yang akan memberi komentar atau Oke, pertanyaan. ini saya jawab dulu nih dari pertanyaan Mas Zen Abidin, ini Wong Surabaya nih. Jadi Siap, udah lama siap. nggak ketemu Mas Zen. Jadi memang tidak ada salah Mas Zen mengandalkan skrip itu tidak salah. Hanya saja kalau kata Milton, ketika Anda mengandalkan skrip, perhatian Anda lebih fokus kepada skrip. Nah, padahal terpenting itu pada waktu nangani klien itu perhatian Anda kepada klien utuh gitu ya. Nah, Oke. otomatis sama aja berarti kalau kata Milton Erickson gini kira-kira. Kalimat sugesti yang bagus itu kalimat yang seperti kita ngobrol gitu. Yang datang begitu saja, muncul begitu saja, ngalir begitu saja. Nah, jadi bagi kita nggak perlu khawatir bahwa kata-kata kita, kalimat kita itu ditolak. Peluang ditolak semuanya besar lah itu. Terpenting kita nggak ada beda seperti orang yang menanam benih, tabur aja terus, gitu. Kira-kira demikian. Ya, jadi saya rasa, nah kenapa kita lebih penting ngajarin cara menyiapkan rancangan skrip lah kalau dikatakan ya, rancangan naskah nanti kita mau ngomong apa gitu kan. Nah, kenapa kita lebih baik mempelajari filosofi itu? Karena Anda berarti nanti katakan saja walau klien sama-sama pengen berhenti ngerokok, tetapi sebab musabab orang itu ngerokoknya beda-beda. Ya otomatis juga skrip kita juga bisa beda-beda, gitu disesuaikan dengan keunikan klien dalam perilaku merokok tadi. Kira-kira demikian. Nah, kalau misalnya di umumnya kan kalau kita baca skrip kayak gitu, kayaknya skrip ngerokok semua orang sama, padahal penyebab merokoknya pun beda-beda. Ada orang yang merokok gara-gara merokok sosial karena nggak enak sama teman, karena nggak enak sama bos. Tentunya beda dengan ngerokok yang dia hanya bisa mikir kalau dia ngerokok misalnya. Nah, beda juga dengan dulunya dia pernah dicekokin gitu ya oleh teman-temannya karena ngerokok gitu. Dan kemudian merokok itu terasosiasi dengan katakanlah keadaan perundungan gitu ya. Sehingga dia selalu perlu merokok gitu. Nah, tentunya saja perbedaan perilaku merokok itu sendiri, sabab musabab merokok itu sendiri, membedakan pula harusnya juga adalah sugesti yang kita perlu siapkan. Demikian. Sinta Justisia, saya rasa pertanyaannya apakah di dalam hipnoterapi Erickson dan hipnoterapi diajarkan teknik terapi? Ya jelas, namanya juga hipnoterapi kan teknik. Hipnoterapi itu kan teknik Bu ya, otomatis gitu ya, bahkan dipraktekkan. Tapi Bu Sinta ini termasuk orang yang sudah mempelajari sebenarnya di Kampung Hening ya. Jadi ini pertanyaannya saya rasa pertanyaan yang udah dijawab sebenarnya. Ya. Tadi kan yang penting kan. Nah, kemudian ini mana lagi ya? Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya rasa itu saja. Barangkali ini pertanyaan yang ada di chat ya. Nah, jadi intinya memang kegiatan pelatihan seperti hipnoterapi itu adalah ilmu huduri lah ya, ilmu yang hanya Anda bisa kalau Anda berlatih gitu. Anda berlatih menjadi klien, Anda berlatih menjadi terapis, Anda berlatih menjadi supervisor. Jadi ada 3 peran yang perlu dilakukan. Nah, itu cara-cara pemberian pelatihan itu kalau di Amerika yang pragmatis tuh orang harus ngalamin menjadi 3 tuh. Ngalamin menjadi klien, ngalamin menjadi dalam tanda petik terapis, dan ngalamin jadi supervisor. Supervisor itu artinya yang bisa memberikan masukan kepada terapis. Oh, tadi kamu harusnya begini, lebih baik begitu, kira-kira demikian. Nah, sehingga dengan demikian kita makin terasah. Nah, otomatis jadi kalau misalnya Anda datang gitu ya, hadir, saya mau nonton doang ya nggak dapat apa-apa. Ya, karena penghayatan, pilihan kata, pilihan kalimat Anda akan terlatih ketika Anda berlatih. Demikian. Dan nggak bisa online ya, Kang? Ya online mungkin bisa untuk teori-teorinya saja ya, tetapi kalau praktek kan perlu ada teman berlatihnya tuh. Nah, teman berlatihnya ini gitu. Karena kan tadi ada pengamatan nanti kita barangkali kalau kita mau online menggunakan Zoom kan sulit. Berarti harus ada posisi duduknya juga tertentu gitu setiap orang ya. Dengan kameranya juga yang bisa ngelihat sekujur tubuh gitu. Kan agak sulit lah saya rasa. Karena dalam pengamatannya kita perlu mengamati klien dari ujung rambut gitu ya sampai ke kaki gitu ya, tentang katakan unconscious movement, gerakan-gerakan yang muncul
dari katakan saja bagian-bagian tubuh klien. Demikian. Baik. Kang Asep, ini rasanya hipnoterapi sudah dijabarkan Oke, ini sangat. ada yang nanya nih, Bu Sofi nih, Oh, ada menarik lagi. nih. Oh ya Allah, Ada yang maaf. bertanya nih. Apakah setelah mengikuti pelatihan ini peserta berhak mendapatkan gelar tertentu? Yang memberikan gelar itu hanyalah kampus, ya. Jadi tidak ada, mohon maaf nih ya. Jadi kalau kita menggunakan istilah certified, sebenarnya istilah-istilah itu merek dagang saja kalau istilah saya. Karena yang benar, kalau yang benar tuh certified itu adalah dalil lembaga yang memang tersertifikasi secara nasional. Nah, menurut saya jadi kita tuh tidak data. Yang jelas adalah bahwa orang sudah berlatih selama sekian hari, sekian jam, orang akan mendapatkan sertifikat. Bukan sertifikasi. Ya. Jadi sertifikat bahwa Anda sudah hadir mengikuti kegiatan pelatihan. Tidak akan ada gelar, apakah itu pakai CHT, karena kita barangkali akan melakukan penipuan. Karena C itu sifatnya adalah certified. Certified itu berarti pemberinya harus lembaga yang ditunjuk oleh negara, Betul, ya. betul. Nah, jadi LSP lah gitu. Nah, kita bukan gitu ya. Jadi tidak akan ada kalau yang ada maksud gelar seperti itu sampai di belakang nama CHT, CH, CHT, CT gitu ya, misalnya kayak gitu ya. CI gitu. Saya kalau mau dipakai gitu-gituan banyak gitu di belakang nama saya gitu ya. Tapi saya ini mengenai apakah ada SKP, nah ini jadi Bu Balkis ini bisa menjawab. Silakan Bu Balkis. Ya, dengan Bu Agus Binti ya. Ini dari Wong Bali SKP, nih, Wong Bali nih. Ya. orang Bali. Bu Agus ini mau tak lihat wajahnya ini. Ya, pertanyaan yang bagus untuk kalangan psikologi. Kalangan psikologi biasanya untuk izin praktek butuh SKP begitu Bu ya. Nah, jawabannya adalah ada SKP dari IPK Indonesia, Bu. Jadi ini sudah terakreditasi. Nah, Ya, kita tanya dulu nih, Bu Agus Binti masuknya ke IPK yang mana nih? Ke IPK Iya, Indonesia atau ke IPK HIMSI? Ada dua nih Bu Agus, soalnya sekarang nih ada dua mazhab nih. Ya, kalau mau untuk izin praktek yang STR, IPK Indonesia sudah resmi, Bu. Sudah resmi memberikan akreditasi 5 poin begitu. Jadi cukup besar ini Bu, ya. Besar banget gitu ya. Biasanya kalau online cuma 2, kalau online 2, ini offline jadi 5. Bu siapa tadi? Bu Binti ikut yang IPK mana itu ditanya Kang Asep? Ya, saya kebetulan dua-duanya tergabung itu. Ya bagus Bu, Ibu berarti apa namanya bagus dalam bersahabat gitu ya. Saya mah kesana sahabat, kesini teman pula gitu ya. Kolaborasi Bu ya. Ya baik Bu, nanti informasi lebih detail saya terangkan di grup ya. Ya, terima kasih. Salam buat keluarga Bu. Siap Kang, atur nuhun. Baik, saya tambahkan ya Kang, kabar gembiranya selain SKP sudah diakreditasi. Yang kedua, free menginap 1 malam teman-teman buat yang luar kota. Kemudian ada diskon. Terakhir besok ya, besok early bird ya, karena kami harus pastikan hotelnya begitu. Jadi besok early bird itu banyak diskon, nanti saya infokan ya. Ada lagi terkait dengan materi? Oh, ada lagi Kang. Masih terkait dari sertifikat dari pelatihan nanti itu apa tergolong dalam sertifikat teknis BNSPK? Tidak, Ibu Rami ya. Jadi ini lebih ke sertifikat kalau buat teman-teman psikolog itu lebih membutuhkan dalam satuan kredit profesi. Jadi sertifikatnya belum sejauh itu. Jadi sertifikatnya lebih ke sertifikat Anda sudah mengikuti kegiatan workshop demikian. Ini menjawab terhadap yang nulisnya sekolah kejujuran. Saya tidak tahu namanya siapa. Kalau backgroundnya bukan psikologi, selama Anda pernah minimal SMA, Anda boleh ikutan kelas ini. Itu aja ya. Jadi tidak perlu latar belakang psikologi. Ya karena saya juga banyak melatih orang-orang yang latar belakangnya macam-macam. Ada dokter hewan yang tertarik terhadap dunia terapi, ada konsultan gitu ya. Nah, macam-macam. Jadi ada guru. Jadi walaupun latar belakangnya bukan psikologi, bahkan banyak kan ustadz gitu ya, yang latar belakangannya
adalah lebih di Rosa Islamiyah. Jadi nggak ada masalah. Latar belakang apapun, insya Allah selama kita memang tertarik gitu untuk mempelajarinya, insya Allah bisa. Ini adalah mudah dipelajari. Tentunya saja kata mudah itu jangan terlalu dipercaya. Karena arti mudah bagi saya itu adalah kalau kita mau belajar, berlatih, ya kemudian kalau dikasih tahu yang ngikutin gitu ya, kalau dikoreksi yang mau perbaiki gitu. Nah selama kita mau belajar seperti itu, insya Allah mudah. Demikian. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, sangat membanggakan teman-teman bisa hadir ya. Karena ternyata ini sudah pada pakar ini, sudah ada yang Nah, jadi kalau ini Pak praktik, Kaimudin, gitu saya ya. S1-nya dokter hewan, tapi jadi hipnoterapis, Kang. Ya, saya menyesal sih. Kenapa Anda tidak sekaligus juga menjadi dokter hewan? Dokter hewannya juga jadi. Karena banyak orang dokter hewan itu, kalau kan banyak tuh penyuka pet ya, penyuka hewan piaraan itu mempunyai tema-tema psikologis tertentu. Andai kata saja Anda punya klinik gitu ya, klinik untuk petnya. Nah, jadi banyak orang yang datang yang punya klinik, yang senang punya hewan piaraan itu kan rata-rata orang-orang yang berpunya itu. Nah, jadi hewannya ditangani oleh anak buah Anda yang dokter-dokter hewan. Nah, tetapi karena Anda yang punya kliniknya, yang Anda tangani adalah yang punya hewannya. Nah, sehingga Anda bukan hanya sebagai hipnoterapis, tetapi juga keilmuan Anda pada waktu menjadi dokter hewan pun termanfaatkan. Jadi buat Pak Kaimudin ini adalah provokasi saja. Kapan membuat klinik dokter hewan? Jadi kliniknya, hewannya adalah diurus oleh tim Anda. Orang yang punya hewannya nanti bisa konsultasi dengan Anda. Ya, Demikian setuju, Pak Pak. Kaimudin. Ya. Ya, sedang dirancang, Kang Asep. Ya, baik. Ya, menarik teman-teman ini. Ternyata teman-teman ini sudah ekspertis gitu ya, sudah pakar ini, banyak yang terapis, banyak yang hipno. Ini Kang Prang ini juga ini, ilmunya banyak ini. Baik, Kang, kita pindah ke teknik lain. Baik. Baik teman-teman, jadi dengan YKMS ini, jadi saya ini menyelenggarakan kegiatan apa namanya YKMS ini memang sudah tahun ke-3 kali ya, lebih kali. Jadi gara-gara COVID kita memang sebelum COVID juga kita melakukan kegiatan-kegiatan beberapa workshop, cuman memang dalam bentuk apa ya, dalam bentuk offline ya. Jadi ada beberapa kali misalnya ada psikodrama, ada grup terapi, ada couple itu offline, Kang? couple gitu ya, ada juga pernah Ericksonian gitu ya, ada juga. Nah, jadi pernah, cuman waktu itu karena keburu COVID, kemudian kita akhirnya membuat serial webinar. Nah, ini ada beberapa webinar yang barangkali akan kita lakukan di tahun 2023 nih ya. Jadi yang pertama adalah psikologi konseling psikoterapi kedukaan. Itu 11-12 Februari 2023 ya, penyelenggaranya YKMS ini. Nah, apa sih yang akan dibahas di sini? Tentunya saja bagi sahabat-sahabat sekalian yang barangkali membutuhkan wawasan ya. Wawasan karena selama ini seringkali kedukaan itu dianggap sama dan sebangun dengan tema-tema trauma gitu, padahal enggak gitu ya. Kedukaan itu adalah tema tersendiri karena nantinya ada kedukaan, ada jenis kedukaan yang namanya kedukaan traumatik. Nah, jadi nanti akan dibahas apa itu kedukaan, kenapa orang itu berduka, berapa lama orang itu bisa berduka, bagaimana prosesnya yang dialami oleh orang yang berduka, dan juga tentunya saja adalah bagaimana tahapan-tahapan kalau kita menjadi seorang konselor dalam mengatasi kedukaan. Nah, jadi bagaimana juga nantinya adalah konseling kedukaan. Nah, jadi kedukaan itu dibagi dua, ada kedukaan normal, ada kedukaan kompleks. Nah, kedukaan normal itu orang ya akan prosesnya relatif sama gitu, di titik tertentu kedukaannya akan selesai, akan reda gitu. Tetapi ada orang yang mengalami kedukaan yang kompleks disebabkan oleh berbagai macam sebab tentunya saja. Nah, di orang-orang yang mengalami kedukaan kompleks inilah orang perlu membantunya kita dengan psikoterapi kedukaan. Jadi kedukaan normal ditangani dengan konseling kedukaan,
kedukaan kompleks, ya, kedukaan rumit, kedukaan yang ruwet itu ditanganinya dengan psikoterapi kedukaan. Nah, seperti apa konseling? Nah, konseling kedukaannya juga bisa dilakukan nantinya adalah pribadi, bisa sifatnya kalau misalnya konseling keluarga, kalau satu keluarga itu mengalami kedukaan, dan bagaimana bisa juga dilakukan sebagai konseling kelompok, grup konseling. Kalau ada sejumlah orang mengalami tema-tema kedukaan yang sama, itu bisa dikumpulkan di dalam satu kelompok. Nah, tata caranya, prosesnya seperti apa, tools-toolsnya yang akan digunakan dalam rangka konseling dan psikoterapi kedukaan itu apa, itu akan kita bahas di tanggal 11-12 Februari 2023. Ya, jadi itu adalah ke sana. Nah, kemudian di bulan Maret, tepatnya 11-12 Maret 2023, kita akan menyelenggarakan webinar. Jadi ini melalui Zoom, ya, Zoom workshop lah tentang psikologi, konseling, dan psikoterapi trauma. Nah, saya ngelihat, saya rasa sejak hampir 10 tahun yang lalu di Amerika itu sudah ada gerakan yang namanya TIC, Trauma Informed Care. Nah, di Indonesia saya rasa belum, ya. Nah, jadi gerakan Trauma Informed Care itu sampai ke ranah perusahaan. Ya, karena saya dulu gabung dengan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan gabung juga dengan Kadin. Nah, di beberapa multinational company itu di Jakarta pun sudah ada tuh perusahaan-perusahaan itu sudah fokus kepada trauma informed care. Nah, sehingga semua karyawan dari mulai direktur utama sampai ke staf perlu tahu tuh. Karena bisa jadi si karyawan-karyawan itu adalah memunculkan pengalaman-pengalaman traumatiknya dan terpicu pengalaman-pengalaman traumatiknya justru ketika di tempat kerja. Nah, sehingga bagaimana orang itu harus mengerti itu. Nah, di dalam tema ini kita akan mempelajari apa itu trauma. Trauma itu sendiri kan dari bahasa Yunani yang artinya dalam bahasa Inggris wound, yang artinya dalam bahasa kita luka. Dalam bahasa awal trauma itu istilah yang digunakannya untuk luka fisik. Karena itu kalau Anda datang ke kedokteran, Anda datang ke beberapa rumah sakit, di situ ada istilah trauma center. Nah, trauma center itu pusat-pusat untuk trauma, tapi trauma di situ bukan trauma psikologis, gitu. Nah, lalu di abad 19 akhir, istilah trauma itu sendiri digunakan untuk menggambarkan tentang tema-tema luka batin. Istilah awalnya digunakan istilah histeria, gitu ya. Awalnya histeria, lama-kelamaan kemudian digunakan trauma, lama-kelamaan kemudian nantinya ada yang namanya ini ada trauma, ini adalah bagian dari stres, sehingga ada yang namanya istilahnya post traumatic stress. Nah, jadi post traumatic stress itu stres yang dialami oleh orang usai mengalami pengalaman trauma. Nah, itu bisa jadi post traumatic stress itu masih yang stres yang sifatnya normal. Tetapi kalau dia misalnya saja memunculkan 6 ciri-ciri tertentu, nah, cirinya apa saja tuh? Ciri yang pertama, misalnya saja dia mengalami flashback, gitu ya. Ciri yang kedua, dia mengalami fenomena ketubuhan yang dialami dulu pada waktu dia mengalami peristiwa itu. Yang ketiga, dia misalnya saja mengalami tadi tuh ada yang namanya bagaimana dia kemudian sendiri adalah mengalami gangguan. Misalnya saja bisa jadi gangguan dalam relasi sosial, gangguan dalam pekerjaan, dan kemudian juga bisa jadi juga ada fenomena-fenomena di mana dia menghindari, bisa menghindari orang, menghindari tempat kejadian, menghindari orang-orang yang dulu ada di tempat kejadian, atau menghindari keadaan-keadaan yang tertentu yang mempunyai kemiripan-kemiripan dengan kejadian. Nah, itu misalnya, dan gangguan itu dialami oleh orang ini adalah lebih dari 1 bulan. Maka di situ, maka dia pindah dari post traumatic stress menjadi post traumatic stress disorder. Nah, kita juga nanti akan mempelajari ada yang namanya single trauma, ada yang namanya kompleks trauma. Nah, kemudian kita juga mempelajari ada yang namanya developmental trauma. Jadi trauma yang terjadi adalah akibat tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan psikologis pada waktu masa perkembangan awal. Nah, kemudian juga kita nanti mempelajari juga ada yang namanya historical trauma. Jadi trauma-trauma sejarah. Jadi di Indonesia itu banyak kita mengalami historical trauma. Misalnya kalau Anda masih
ngeributin tema PKI, kalau di daerah saya tema-tema Darul Islam, DI gitu ya, dan orang mendengar kata DI aja langsung tubuhnya lemas gitu ya. Nah itu ada yang namanya historical trauma. Dan kalau misalnya terjadi permusuhan berulang-ulang gitu dari satu suku ke suku lain, dari satu komunitas lain, dan itu diucapkan berulang-ulang, maka terjadilah yang namanya transgenerational trauma. Jadi trauma antar generasi. Nah, trauma-trauma ini sendiri rupanya dalam sejumlah penelitian itu epigenetik. Jadi artinya bahkan bisa diturunkan lewat gen. Jadi kalau Anda mengalami trauma Anda nggak dibersihkan, bisa jadi di dalam tubuh Anda sendiri sudah terekam itu tema-tema trauma Anda. Sehingga kalau Anda punya anak, sangat mungkin anak Anda terwarisi gitu trauma yang belum selesai dari diri Anda. Nah, setelah itu tentunya saja mempelajari nantinya adalah ragam teknik untuk membantu seseorang untuk mengelola trauma. Nah, trauma itu juga ada dua jenis lagi. Ada trauma primer, kalau Anda langsung mengalami langsung sebuah peristiwa yang traumatik. Tetapi ada juga yang namanya trauma sekunder. Kalau Anda sedang menangani klien yang punya pengalaman trauma. Cuman karena Anda terpapar oleh cerita-cerita klien, bisa jadi penghayatan Anda terhadap cerita klien sedemikian masuk, Anda kemudian menjadi simpati terhadap klien, sehingga Anda mengalami terganggu ya terhadap apa yang diceritakan oleh klien dan terbawa-bawa dalam kehidupan Anda sehingga mengganggu kehidupan Anda, itu namanya trauma sekunder. Nah, di dalam saya lebih banyak ketemu dengan orang yang trauma sekunder tuh kalau di dalam kebencanaan gitu. Nah, kemudian jadi nantinya kita akan membahas juga konseling seperti apa yang perlu kita lakukan kepada orang yang mengalami post traumatic stress, dan konseling dan psikoterapi seperti apa yang bisa kita pilih, bisa kita lakukan terhadap orang-orang yang mengalami post traumatic stress disorder. Nah, insya Allah itu tanggal 11-12 Februari 2023. Mengenai biaya nanti ditanyakan saja kepada penyelenggara. Nah, kemudian April ini pada waktu Ramadan, jadi sambil ngabuburit, insya Allah dari jam 10 sampai jam 12 jeda dulu, nanti jam 1 sampai jam 3 kita akan karena ini banyak permintaan dari sejumlah teman adalah bagaimana pengelolaan ketahanan rumah tangga sebenarnya ya. Jadi tema-tema resiliensi sebenarnya, marital resiliensi lah kira-kira begitu. Nah, karena ini cukup banyak nih, saya nggak tahu apakah ini memang tema-tema ini digandrung ini karena banyak teman-teman konselor atau psikolog yang ketemu dengan tema-tema seperti ini. Nah, itu otomatis ya, apa sih yang dimaksud dengan ketahanan, apa upaya untuk apa saja yang barangkali juga yang merupakan stresor di dalam proses berumah tangga. Nah, kemudian apa saja tanda ranjau-ranjau dari rumah tangga. Ya, kemudian juga upaya-upaya apa saja untuk mengatasi ranjau-ranjau tadi, dan bagaimana juga kemudian membangun, kita lebih melihatnya barangkali sebagai sebuah upaya positif ya, bagaimana membangun ketahanan berumah tangga itu. Insya Allah itu disampaikan pada waktu Ramadan ya, sambil ngabuburit. Nah, yang kelima ini adalah manajemen stres dan burnout ya, itu 13-14 Mei 2023. Nah, jadi selama ini dari beberapa saya rasa tema tentang stres dan ini nih udah berkali-kali saya rasa ya, udah lebih dari 3 kali seingat saya. Jadi rupanya pelatihan yang kita berikan itu bagi beberapa peserta itu kebanyakan justru mereka yang bekerja sebagai orang-orang yang mengelola human resources. Bagi mereka setelah mempunyai pemahaman tentang pengelolaan stres ini menjadi ngerti bahwa manajemen stres itu bukan sekedar tarik napas, buang napas, tidak sekedar relaksasi gitu ya. Karena selama ini diartikannya sesempit itu gitu. Nah, manajemen stres itu ada 3 level, ada di level pribadi, ada di level grup, ada di level organisasi. Nah, kemudian juga ya pendekatannya pun juga bisa yang sifatnya adalah memperbaiki manajemen sehingga tidak ada alasan alur bisnis proses itu menjadi sebagai stresor. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan
knowledge, ya, skill, attitude dari karyawan sehingga mereka ini. Nah, justru yang ketiga itu yang nggak dipandang awal justru, yaitu adalah melakukan perbaikan terhadap orang yang udah kadung terganggu oleh distress, ya. Nah, jadi kalau kita, rupanya banyak teman-teman waktu itu berbicara, wah terima kasih Kang, katanya saya dapat banyak proyek-proyek nih gara-gara workshop yang 2 hari itu, ya, walaupun lewat webinar. Nah, pada dasarnya ada 3 teori besar, ya. Ada, kalau kita membaca tentang stress management, ya sebagai pembaca buku lah gitu ya. Buku terakhir tahun 2022 itu yang diterbitkan tentunya saja di tahun 2022 yang dengan berjudul Stress Management, ya. Itu ternyata di dalam buku-buku mutakhir itu ada 3 teori stres. Nah, teori stres yang pertama itu stres disebabkan, stres itu adalah peristiwa-peristiwa hidup apa saja yang Anda alami. Nah, teori yang kedua adalah teori yang dikemukakan oleh Salvatore Dali, ya, yang judulnya hardiness, ya, hardiness teori. Nah, teori yang ketiga yang melihat stres itu sebagai seberapa banyak Anda mempunyai social support, dukungan sosial. Nah, otomatis ya kita perlu tahu tuh ketiga teori itu. Nah, kemudian terakhir adalah kita menceritakan juga mungkin 8 langkah umum, upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi stres. Dari mulai misalnya mengelola fisik sampai ke mengelola keuangan. Nah, itu akan kita pelajari di dalam manajemen stres dan burnout di tanggal 13-14 Mei 2023. Ya. Nah, kemudian ini juga ada sebuah kelas yang memang akan tatap muka lagi nih. Yaitu, nah temanya di bulan Juni ya, 10-11 Juni ini, coaching, counseling, mentoring. Nah, kenapa nih tema ini harus tatap muka? Ya, karena ada beberapa keterampilan-keterampilan yang perlu dilatihkan memang dengan tatap muka. Ya. Nah, coaching, counseling, mentoring ini sebenarnya adalah disiapkan untuk orang-orang yang terutama adalah yang memang dalam pekerjaannya sebagai human resources. Terutama loh, pas saya nggak di human resources, cuman saya psikolog nih, boleh nggak saya ikutan itu ya, Bu? Ya, kalau Anda belum mengerti tentang coaching, kalau Anda belum mengerti bagaimana membuat program mentoring, berarti ini adalah saatnya Anda untuk mempelajari itu. Nah, bagi Anda yang sebagai seorang psikolog, pengetahuan Anda tentang coaching, keterampilan Anda berlatih nanti tentang coaching akan membuat kegiatan konseling Anda menjadi relatif berbeda karena Anda mempunyai cara baru dalam menghadapi klien. Nah, di sisi lain juga Anda bisa jadi juga gitu, karena ada beberapa klien yang bisa jadi meminta Anda melakukan kegiatan mentoring gitu ya terhadap klien. Jadi klien datang kepada Anda bukan dalam rangka dia punya masalah, tetapi klien punya tujuan. Tuh, saya itu pengen pede, Mbak. Atau saya pengen pede, Pak. Tapi boleh nggak ya Anda menjadi mentor saya supaya saya pede? Berarti kan Anda perlu bikin programnya tuh. Ya, perlu bikin programnya, tidak hanya psikoedukasi. Nah, ada beberapa program-program yang Anda lakukan. Sangat mungkin Anda bisa membuat ragam campuran, kumpulan dari berbagai macam teknik terapi, termasuk misalnya modifikasi perilaku. Nah, itu kita akan pelajari tanggal 10-11 Juni 2023. Nah, kemudian melanjutkan, ini juga adalah tema yang paling banyak diminati juga, adalah brief terapi. Nah, karena saya rasa masyarakat kita adalah makin pragmatis, mereka juga nggak suka lama-lama, lebih baik satu tema kecil tapi selesai di dalam 1 atau 2 sesi, ketimbang mereka datang berkali-kali. Gitu. Nah, karena itu kita akan mempelajari tentang brief terapi. Nah, brief terapi didasari, kenapa sih dikatakan brief? Brief itu ukurannya apa? Apa yang membedakan brief dengan misalnya terapi yang konvensional? Apa prinsip-prinsipnya? Apa filosofinya? Kemudian juga apa teknik dan tools yang digunakan di dalam brief terapi. Nah, itu kita akan mempelajari insya Allah 15-16 Juni 2023. Nah, kemudian akan ada terapi fokus emosi. Nah, terapi fokus emosi ini khusus mempelajari memang berfokus kepada emosi. Dimulai dari apa itu emosi? Apa itu emosi yang adaptif?
Apa itu emosi yang maladaptif? Apa itu emosi yang non-adaptif? Apa itu emosi di kuadran 1? Apa itu emosi di kuadran 2? Apa itu emosi di kuadran 3? Apa itu emosi di kuadran 4? Nah, kemudian bagaimana kemudian selama ini kalau sebagai orang tua, kebanyakan orang tua menggunakan cara seperti apa dalam kaitannya dengan anak atau guru dengan siswa ketika dia menemukan tema-tema emosi di siswa atau di anak. Apakah dia menggunakan yang dismissing, apa disapproving, apa laissez-faire, atau dia coaching emosi. Nah, gimana sih cara coaching emosi yang benar? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nantinya juga bagi Anda yang sudah mempelajari Bomrin, Anda akan ketemu juga bahwa teori Bomrin itu digunakan di dalam coaching emosi. Menurut Gottman seperti apa? Nah, dari situ kemudian kita nanti akan mempelajari ada 2 keterampilan dasar dalam pengelolaan emosi, yaitu yang pertama namanya memfasilitasi emosi, yang kedua meregulasi emosi. Nah, apa itu memfasilitasi emosi, apa itu regulasi emosi, kita nanti akan mempelajari di 5-6 Agustus 2023. Selanjutnya, nah, ini kita akan ada kelas hadir lagi gitu ya, kelas tatap muka lagi. Tatap mukanya tidak melewati Zoom ya, tidak melewati layar tapi langsung gitu ya. Nah, sehingga kita akan mempelajari terapi keluarga model Virginia Satir. Siapa Virginia Satir? Dia adalah tokoh, berarti perempuan nih Virginia Satir ini ya kan, tokoh yang mendapat julukan The Mother of Family Therapy. Jadi ibu dari terapi keluarga. Dibandingkan misalnya pendekatan-pendekatan lain seperti Minusin gitu ya, dia sangat berbeda. Dan kalau kita lihat dari teknik terapi model Virginia Satir ini, dia menggunakan gabungan dari beberapa teknik hipnoterapi, teknik gestalt terapi, teknik psikodrama. Nah, jadi kalau Anda mempelajari terapi keluarga model Virginia Satir, Anda akan mempelajari tuh sari-sari dari beberapa teknik-teknik terapi tadi. Nah, kita akan mempelajari apa saja? Apa dulu tuh yang dimaksud dengan keluarga? Apakah yang namanya terapi keluarga itu terapi yang temanya keluarga, atau terapi yang justru wajib dihadiri oleh anggota-anggota keluarga yang relevan dengan sebuah tema? Nah, karena selama ini banyak orang ya klaim, oh saya sudah melakukan terapi keluarga. Berapa orang yang kamu langsung adepin? Ya satu-satu ya, itu mah bukan. Itu mah terapi yang temanya keluarga, tetapi belum tentu terapi keluarga. Kalau terapi keluarga, ya kalau misalnya di situ ada masalah, masalahnya dialami oleh 5 orang, 5 orangnya terkena di dalam satu masalah tertentu, ya 5 orangnya hadir di dalam ruangan konseling. Atau kalau misalnya ruangan konseling itu dilakukan di rumah si klien, berarti Anda hadir dan 5 orang anggota keluarga itu ada di situ. Nah, sehingga beda tuh antara terapi pribadi, karena banyakkan kita tuh menangani tema-tema keluarga, tetapi yang datang terapi atau konselingnya satu persatu. Tetapi nggak pernah ada upaya untuk mereka bersama. Nah, itu tetap aja terapi pribadi. Nah, berarti kendalanya terapi pribadi adalah sulit kalau misalnya meminta perubahan itu pada orang lain. Jadi terapi walaupun temanya keluarga, berarti di dalam terapi pribadi seperti itu ya tingkatan tertinggi perubahan adalah mengubah diri sendiri, bukan mengubah dinamika di antara orang-orang yang ada di dalam masalah itu. Nah, ada 4 tema yang akan dibahas, tema besar ya. Yang pertama adalah self-worth, ya, rasa diri berharga. Yang kedua adalah komunikasi. Yang ketiga tentang aturan di dalam keluarga. Yang keempat bagaimana ini keluarga itu menjadi perpanjangan atau jembatan untuk bermasyarakat. Jadi itu 4 tema besar yang paling banyak di dalam tema-tema keluarga. Nah, setiap temanya banyak latihannya. Ya, banyak latihannya. Nah, otomatis karena terapi ini juga banyak tools yang digunakan di dalam terapi keluarga model Virginia Satir. Salah satunya misalnya adalah termometer keluarga gitu ya. Nah, jadi termometer keluarga itu bagaimana misalnya
di setiap keluarga itu adalah seminggu sekali itu ada termometernya gitu, ada ngukur suhunya. Oh, terlalu panas, terlalu dingin, dan apa yang perlu dikoreksi, apa yang perlu diperbaiki. Nah, tema-tema apa juga yang dibahas pada waktu sesi termometer keluarga itu. Nah, itu ada di dalam terapi keluarga model Virginia Satir. Nah, ini mungkin yang 10 ini khusus kepada konselor, psikolog, psikoterapi. Saya sering kali nih di dalam setiap workshop tuh mungkin pertanyaan yang paling banyak ini. Gimana sih ngatur klien, gimana sih urut-urutannya, protokolnya apa aja sih, toolsnya apa saja sih, terus ngukur keberhasilannya gimana sih. Nah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan teknis sebenarnya. Nah, sayangnya memang di dalam teknik-teknik psikoterapi itu jarang yang itu dibahas detail gitu. Diasumsikan orang udah tahu lah yang gitu-gituan. Nah, karena ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama saya menyelenggarakan ragam workshop di tema-tema psikologi, maka ketimbang ini ditanya-tanyain mulu, udahlah kita bikin kelasnya aja gitu ya, tentang bagaimana sih melakukan pengelolaan penanganan klien dari awal sampai akhir, protokolnya apa saja yang perlu kita siapkan, tools apa saja sih yang bisa kita buat, dan bagaimana cara pengukurannya. Nah, insya Allah itu 28-29 Oktober melalui Zoom. Kemudian ke-11 adalah membangun bisnis layanan psikologi. Psychologist as business owner. Itu juga banyak yang nanya. Ya, ada yang nanya ke saya gini nih. Jakarta nih ya. Ada yang pertanyaan gini. Kang Asep, selama COVID Kang Asep kemana aja? Gak kemana-mana. Di rumah aja. Kang Asep bangkrut dong. Alhamdulillah bisa beli tanah. Gitu ya. Alhamdulillah bisa beli kebun. Gitu. Alhamdulillah ini. Kok bisa gitu? Ya bisa. Kenapa enggak? Gitu ya. Nah, jadi ada beberapa orang yang datang ke rumah, kemudian belajar. Jadi banyak orang yang kita punya kompetensi, tetapi kita nggak tahu nih bagaimana kompetensi yang kita miliki ini menjadi uang. Nah, itu berarti ilmu bisnis. Nah, jadi membangun bisnis layanan psikologi ini, ya karena dulu saya bekerja di perusahaan-perusahaan yang sifatnya bisnis, gitu ya. Nah, kayaknya juga cara berpikir sebagai bisnismen itu perlu dimiliki juga oleh sejumlah teman-teman yang psikolog, sehingga psikolog itu sebagai business owner lah, bukan hanya sebagai pekerja gitu ya. Nah, ini yang barangkali membedakan. Nah, itu akan disampaikannya ya melalui Zoom workshop. Nah, demikian jadi akan ada 11 workshop, 3 diantaranya adalah tatap muka. Yang Zoom berarti tempatnya di rumah Anda masing-masing. Ya, kalau Anda lagi di rumah atau kalau terserah Anda dimanapun Anda berada. Yang tatap muka berarti akan diselenggarakan di Surabaya. Baik, sangat luar biasa ya Kang Asep bisa mendesain kompetensinya menjadi ilmu training gitu ya. Untuk pengembangan kompetensi teman-teman psikolog, psikoterapi juga konselor di Indonesia, dan mau berbagi tips bagaimana membangun bisnis gitu ya. Secara online begitu ya. Ya, baik online dan offline ya, itu keahlian beliau ya. Memang karena sudah senior ya. Ini aset Indonesia ini, nggak cuma aset psikologi, aset Indonesia gitu ya. Baik, teman-teman mohon tanggapan. Ini yang saya lihat yang selalu open cam sejak tadi adalah Pak Yon. Saya spotlight ya Pak Yon. Ada tanggapan Pak Yon? Salam kenal Pak Yon. Ada Ini tanggapan? orang Medan, Mbak. Orang Medan, hati-hati, Mbak. Orang Medan. Orang Medan. Pemilik Danau Toba dia. Ya, baik Kang ini. Tapi kalau saya ke Medan dia nggak mau muncul dia. Takut saya minta anterin ke Prapat kayaknya. Ya, minta duren. Pak Yon ada tanggapan silakan. Ya, assalamualaikum Kang. Gini Kang, apa namanya? Tadi menarik sekali itu ada yang waktu membahas tentang historical trauma ya Kang. Nah, historical trauma ini kan karena saya bekerja di kampus itu, saya ketemu cakap dengan anak-anak keturunan dari kedua belah pihak gitu, dari yang dulu korban keganasan PKI, iya, dan juga korban keganasan DITI gitu.
Iya. Nah itu berkumpul di sebuah kampus. Jadi saya bingung ini gimana ini, karena mereka itu sering bercerita begini, kakek saya dulu dibunuh oleh gerombolan itu, ayah saya melihatnya langsung. Nah kemudian ayahnya itu waktu mereka kecil itu sering kalau mereka bertengkar itu langsung biar diam tuh langsung menghajar gitu, memukuli anak-anaknya gitu. Iya. Nah sekarang ketika mereka sudah dewasa itu mereka jadi pribadi yang emosional gitu, ada apa-apa sedikit langsung marah atau gimana gitu. Saya bilang ya itulah resiko dari sebuah negara yang dulunya adalah banyak memiliki pemberontakan, saya bilang gitu. Mohon tanggapan kan? Ya tanggapan Anda benar, cuman belum kelar gitu aja Pak. Belum solutif gitu ya? Ya belum solutif, itu mah baru penjelasan gitu. Orang kembali kan berarti kan butuh, kalau misalnya butuh perbaikannya kan butuh juga. Ya, otomatis ya orang-orang itu, teman-teman mahasiswa itu ya perlu dapat penjelasan jernih lah, sehingga mereka mengerti dulu ya. Setelah mengerti mereka nanti Anda upayakan itu bisa menjadi kalau tema-temanya relatif mirip bisa jadi dalam grup terapi itu sebenarnya, atau grup konseling Pak. Ya, jadi gini Kang, karena latar belakang keluarga saya dari keluarga angkatan darat yang mana kita harus selalu berada di posisi netral di tengah-tengah, itu saya selalu bilang ya pastinya kita tetap berada di posisi yang netral gitu, begitu, untuk mendamaikan kedua belah pihak sampai sekarang ini. Gitu. Terima kasih. Iya, ya betul ya, cuman ya kembali itu jangankan gitu, yang namanya pendukung 0102 aja sampai sekarang nggak kelar-kelar tuh traumanya tuh ya kan. Jadi artinya juga mungkin kita perlu belajar dari Muhammad Nasir yang dulu adalah ketika ada keributan antara tetap di RI atau di RIS, kemudian Muhammad Nasir bisa langsung ambil keputusan saja. Udah kita di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah kira-kira begitu. Jadi diperlukan memang ada kekuatan besar ya untuk membantu orang-orang itunya ya, artinya akan jauh relatif lebih kuat gitu kalau kita bisa menyatukan orang-orang itu Pak. Tetapi otomatis umumnya kan karena tema-tema itu yang datangnya perorangan ya, sebenarnya ya bisa ditangani secara perorangan. Demikian Pak Yon. Baik Kang, terima kasih jawabannya. Sama-sama Pak Yon. Baik, silakan sahabat-sahabat bila ada pertanyaan monggo. Mohon izin Bu, tapi yang jelas kelasnya Kang Afsat itu keren-keren dan ketika dipraktekkan itu luar biasa. Makanya kenapa tadi saya izin bertanya, kan pasti akan ada kasus-kasus baru yang bisa kembali menguatkan. Artinya setiap masa itu pasti berbeda gitu loh. Dan saya masih belum semua sih ngikuti, jadi pingin juga yang lain masih belum berjodoh juga karena jauh. Kemarin mau ke Bogor nggak jadi ya Kang ya di kampung. Kalau Surabaya insya Allah masih terjangkau lah. Iya, Surabaya masih relatif dekat ya ke Bali ya. Siap insya Allah. Oke, sebenarnya saya juga heran lah Bu Binti ya, jadi saya kan pendongeng aja ya. Cuman memang karena dongeng saya bisa jadi setiap pertemuan, karena beda yang nanya beda dongeng, jadi banyak peserta yang datang lagi. Saya bilang, ngapain kamu hadir lagi? Nyari dongengnya Pak katanya. Oh ya wis lah kalau nyari dongengnya gitu kan. Nyari dongeng baru ya. Nyari dongeng baru gitu. Karena banyak orang yang konsultasi kasus kebanyakan tuh nanya nyolong gitu kan. Iya. Terima kasih Bu Binti. Lanjutkan pijatnya. Ya, rekan-rekan, demikian pemaparan preview materi yang disampaikan Kang Asep selama 1 tahun begitu ya. Jadi beliau sangat kompeten gitu ya. Dan jangan lupa kompetensi itu bisa jadi satu profesi ya. Kompetensi bisa menjadi dukungan profesi begitu untuk mendapatkan income. Jadi teman-teman kalau investasi itu tidak merugi ya, istilahnya begitu, tidak merugi. Baik, teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya dan kita akan tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya.
Semoga rasa ingin tahu teman-teman tetap ya saat nanti mengikuti pelatihan. Dalam waktu dekat, kita tunggu, kami tunggu untuk ikut hipnoterapi versi Ericksonian kooperatif di Surabaya